mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 di LPTK Universitas Samsatmo. Pada hari ini, Selasa 5 November 2023, saya akan melakukan uji kinerja di SMA Negeri Keperbakatan Olahraga Global Morata Kupang. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang, Ibu. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu bebas memimpin kita dalam doa. Baik, belum mulai kita Terima kasih bebas. Oke, sekarang dengan nama Aprim Lambu Liwa, Winda, Ina, Firlo, ada, Ibu. Nersa, Ada, Ibu. Immanuel, Ibu. Miguel, Ada, Ibu. Radit. Ada, Ibu. Oke, anak-anak, ada yang masih ingat materi pertemuan minggu lalu? Ibu. Oke, yang masih ingat silakan acungkan tangan. Terus sampaikan materi apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Oke, silakan Firlo. Dapat dari efek rumah kaca. Dampak dari efek rumah kaca. Yang lain lagi? Pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Wah, angkat tangan. Peningkatan suhu bumi. Oke. Jadi pemanasan global itu adalah peningkatan suhu permukaan bumi. Penyebabnya karena apa? Kebakaran hutan. Kebakaran hutan salah satunya. Yang lain lagi? Oke, peningkatan gas-gas yang dihasilkan dari asap kendaraan maupun kebakaran hutan. Oke, kalian pernah mendengar kata efek rumah kaca? Nah, oke, apa itu efek rumah kaca? Yang bisa diungkapkan? Efek rumah kaca itu apa? Oke, pernahkah kalian mendengar efek rumah kaca? Kalau tidak pernah, apa itu efek rumah kaca? Oke, jadi efek rumah kaca itu proses naiknya suhu permukaan bumi yang diakibatkan oleh perubahan komposisi atmosfer dan dipancarkan kembali ke bumi. Oke, penyebabnya apa? Tadi karena ada peningkatan gas-gas efek rumah kaca. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini adalah untuk mendeskripsikan tentang proses terjadinya efek rumah kaca dan dampaknya terhadap perubahan lingkungan.
Untuk lebih memahami materi pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita saksikan tayangan video berikut ini. Dari tayangan video tadi, apa yang terjadi? Yang bisa katakan, kebakaran hutan. Apa yang menyebabkan sehingga terjadi kebakaran hutan? Karena panas, ya. Karena suhu udara yang tinggi, karena panas. Yang lain lagi? Dari video tadi juga karena ada pembukaan lahan. Ya. Terus apa dampak dari video tadi? Dari kebakaran hutan? Merusak lingkungan, jadi membakar lahan, merusak tanaman maupun tumbuhan yang ada di hutan. Selain itu, iya, meningkatkan polusi udara. Asap dari hasil pembakaran bisa menimbulkan polusi udara yang mengganggu penglihatan maupun pernapasan. Oke, sekarang silakan membentuk kelompok untuk mengerjakan LKPD yang ada. Setiap kelompok terdiri dari 3 orang. Ada yang 4 karena ini ada jumlahnya 13, jadi 3 kelompoknya 3, yang satunya 4 orang. Silakan. Ini perhatikan LKPD yang ada di situ. Di LKPD itu ada nama kelompoknya. Silakan tuliskan masing-masing anggota kelompok di kolom yang ada. Tujuan dari pembelajarannya ada di situ, mendeskripsikan proses rumah kaca, kemudian hubungan antara proses pembakaran dengan efek rumah kaca. Kalian perhatikan di LKPD di bagian belakang ada video. Nanti videonya Ibu tayangkan di depan. Dari video itu kalian diskusikan untuk menjawab pertanyaan yang ada di situ ya. Simpan. Ya. Jadi perhatikan di situ dari video analisis penyebab meningkatnya gas rumah kaca. Kemudian gas apa saja yang ditemukan dari video itu dan dampaknya, kemudian aktivitas apa saja yang bisa mengakibatkan peningkatan gas-gas efek rumah kaca di atmosfer. Silakan kalian kerjakan dalam kelompok masing-masing.
Gas rumah kaca adalah setiap senyawa gas di atmosfer yang bervariasi inframerah sehingga menyebabkan menahan panas di atmosfer. Dengan peningkatan panas di atmosfer, gas rumah kaca bertanggung jawab atas efek rumah kaca yang pada tindakannya menyebabkan pemanasan global. Di seluruh dunia, gas rumah kaca merupakan ancaman yang serius bagi lingkungan. Dilansir dari climate.gov NOAA, selama 60 tahun terakhir, karbon dioksida atmosfer telah meningkat pada tingkat tahunan yang 100 kali lebih cepat dari peningkatan alami sebelumnya. Terakhir kali, jumlah karbon dioksida atmosfer global setinggi ini adalah 3 juta tahun yang lalu, ketika suhu mencapai 3 derajat Celcius lebih tinggi daripada selama era pra-industri. Sebagaimana telah disebutkan, gas rumah kaca sebagian besar bertanggung jawab atas efek rumah kaca. Efek rumah kaca pada gilirannya adalah salah satu penyebab utama pemanasan global. Dilansir dari Lasaya, salah satu gas rumah kaca yang paling signifikan adalah uap air, karbon dioksida, metana, dan nitrous oxide. O2 adalah gas paling melimpah kedua di atmosfer bumi, tapi tidak menyerap radiasi inframerah thermal, kata Michael Delay, profesor ilmu lingkungan di Russell Grange, Massachusetts. Selama periode 20.000 tahun sebelum revolusi industri, saluran atmosfer berfluktuasi antara sekitar 180 bagian per juta ppm selama zaman es dan 280 ppm selama periode zaman interglacial. Namun sejak awal revolusi industri pada tahun 1750-an, jumlah saluran telah meningkat hampir 50%. Saat ini tingkat CO2 mencapai lebih dari 410 ppm. Beberapa gas rumah kaca seperti metana Oke, sekarang kita akan berdiskusi bersama hasil kerja kelompoknya kalian masing-masing. Jadi, Ibu persilakan kepada kelompoknya Pirlo untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Silakan. Silakan perkenalkan nama. Perkenalkan. Jelaskan. Yang lain perhatikan ya diskusi. Perkenalkan, nama saya Firman Dinardia. Dan nama saya Miguel Mata. Dan kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berdasarkan video tersebut, analisis penyebab meningkatnya gas rumah kaca. Kami ketahui hasil pembakaran bahan bakar fosil atau minyak bumi dan membara, adanya penebangan liar disertai pembakaran hutan, tingginya pemakaian pupuk kimia dalam bidang pertanian. Emisi gas apa saja yang ditemukan? 1. Uap air, 2. Karbon dioksida, 3. Metana, 4. Hidrofluorokarbon. Bagaimana dampak dari meningkatnya gas rumah kaca dari artikel tersebut? Yang kami ketahui, suhu di permukaan bumi menjadi semakin tidak stabil sehingga menyebabkan pemanasan global yang berdampak perubahan iklim. Apa saja aktivitas yang menyebabkan meningkatnya gas-gas efek rumah kaca atmosfer? Pembakaran hutan dan penggunaan kendaraan bermotor.
Sekian dan terima kasih. Oke, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 3. Ada tanggapan dari kelompok yang lain, silakan. Apa nama dari efek pembukaan? Perubahannya suhu iklim. Perubahan suhu iklim. Oke, ada yang lain lagi? Tidak ada lagi? Gas-gas efek rumah kaca. Gas-gas efek rumah kaca terjadi karena pembakaran hutan dan penggunaan kendaraan bermotor. Oke, jadi Ibu jelaskan ya, yang dimaksud kelompoknya aktif itu gas-gas efek rumah kaca itu apa saja? Gas metana, Gas metana, gas karbon dioksida, karbon dioksida, Oke, jadi gas-gas efek rumah kaca itu karbon dioksida, kemudian metana. Oke, jadi itu tadi hasil presentasi dari kelompok 3. Mari kita berikan aplaus untuk sekian dan terima kasih. Oke, kelompok 2. Kelompoknya Akri. Silakan presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan kami. Perkenalkan nama saya akan nama Terima. Perkenalkan nama saya Perkenalkan nama saya Terima. Perkenalkan nama saya Bina Mardian Darika. Jadi berdasarkan video tersebut penyebab meninggalnya gas efek rumah kaca itu disebabkan oleh pemantauan sinar matahari yang kemudian mengakibatkan rusaknya lapisan ozon. Lapisan ozon memiliki fungsi utama untuk menghambat sinar matahari yang berada di atmosfer. Jika lapisan ozon rusak, maka suhu bumi pun akibat terus meningkat. Adapun zat lainnya seperti proses pembakaran minyak dan sejenisnya pada berbagai jenis industri. Yang kedua, emisi gas apa saja yang kami temukan? Yang kami temukan dalam video tersebut, yang pertama karbon dioksida CO2, belerang dioksida SO2, nitrogen monoksida NO, nitrogen dioksida NO2, gas metana CH4 dan fluorokarbon CFC. Yang ketiga, bagaimana dampak dari meningkatnya gas efek rumah kaca dari artikel tersebut. Dampak apabila kadar gas rumah kaca di atmosfer bumi makin meningkat adalah terjadinya pemanasan global atau global warming. Pemanasan global dari masa depan bumi 2019. Pemanasan global merupakan peristiwa meningkatnya suhu bumi karena panas matahari yang terperangkap oleh gas rumah kaca di atmosfer. Aktivitas yang menyebabkan peningkatan gas-gas efek rumah kaca di atmosfer. Yang pertama, pembakaran bahan bakar fosil. Yang kedua, pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam menghasilkan emisi karbon dioksida CO2 yang merupakan gas efek rumah kaca utama. Ini terjadi dalam transportasi, pembangkitan listrik, industri, dan penggunaan bahan bakar rumah tangga. Sekian dari kami, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya. Mengapa terjadi dampak meningkatnya gas rumah kaca? Karena terjadinya pemanasan global. Oke, Apa saja gas yang ada temukan? Jadi gas yang kami temukan dalam video tersebut, yang pertama gas karbon dioksida CO2, belerang dioksida SO2, dan yang terakhir gas metana CH4. Oke, jadi dari pertanyaan
bermotor yang semakin banyak. Dan semakin banyak kendaraan bermotor berarti asap yang dihasilkan juga semakin bertambah. Kemudian kebakaran hutan, kemudian penggunaan kompor gas, itu bisa mengakibatkan peningkatan gas efek rumah kaca, atau juga semakin meningkatnya kotoran dari peternakan, dari ternak sapi dan sebagainya, itu kotorannya itu bisa menghasilkan gas metana yang merupakan gas penyebab terjadinya efek rumah kaca. Oke, ada yang lain lagi? Sekian dari terima kasih. Oke, kita berikan. Oke, sekarang kelompok berikutnya untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silakan. Selamat pagi untuk teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jebron Tidopoli. Teman-teman saya, nama saya Pogita. Dari kelompok kami dalam mempresentasikan efek dari rumah kaca. Berdasarkan video tersebut, analisis penyebab meningkatnya gas rumah kaca yaitu banyak proses pembakaran bahan bakar minyak dan sejenis pada berbagai jenis industri. Yang kedua, emisi gas apa saja yang kami temukan, itu kami temukan ada 5. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga fosil. Yang kedua, kendaraan bermotor tenaga fosil. Yang ketiga, pembakaran hutan. Keempat, pembakaran sampah. Yang kelima, kegiatan industri. Yang ketiga, bagaimana dampak dari meningkatnya gas rumah kaca dari artikel tersebut? Kami menemukan suhu di permukaan bumi menjadi semakin tidak stabil. Dan yang keempat, apa saja aktivitas yang menyebabkan peningkatan gas-gas efek rumah kaca di atmosfer? Yang kami temukan gas rumah kaca yang paling berdampak adalah karbon dioksida, uap air, metana, dan nitrogen dioksida. Aktivitas manusia seperti pembakaran hutan dan penggunaan kendaraan bermotor. Sekian dari presentasi kami. Ada yang Oke, ada tanggapan dari kelompok lain terhadap hasil presentasi dari kelompok satu? Radit? Yang mau menanyakan silakan ajukan tangan, kemudian memberikan tanggapan terhadap kelompok satu. Oke, silakan Radit. Apa dampak dari terjadinya efek rumah kaca? dampak dari rumah kaca itu suhu di permukaan bumi menjadi semakin tidak stabil. Oke, Ada yang ada lagi yang lainnya? Oke, kalau tidak ada lagi, terima kasih buat kelompok satu yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Oke, jadi berdasarkan hasil diskusi kalian dan tayangan video tadi, gas-gas efek rumah kaca, penyebab terjadinya efek rumah kaca adalah karbon dioksida atau CO2, kemudian nitrogen dioksida atau NO2, kemudian gas metana. Nah, gas-gas hasil efek penyebab efek rumah kaca ini dihasilkan dari asap pembakaran limbah rumah tangga, sampah rumah tangga, kemudian juga karena asap dari kendaraan bermotor dan juga asap hasil
industri dari pabrik-pabrik. Dampak dari efek rumah kaca adalah perubahan suhu dan juga perubahan iklim. Peningkatan suhu ini bisa terlihat dari kondisi sekarang, suhu semakin panas. Kemudian perubahan iklim. Perubahan iklim di sini, itu kita bisa lihat musim hujan dan musim kemarau yang tidak menentu, ya. Sudah tidak seperti biasa. Harusnya sekarang musim hujan, tapi di sini semakin panas. Kemarau semakin panjang dibandingkan dengan musim hujan. Ya. Dari hasil diskusi kalian tadi ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dan direfleksi, ya. Kemudian pada waktu diskusi perhatikan agar penggunaan bahasanya lebih baik, kemudian suaranya, kejelasan intonasi pada saat presentasi itu lebih baik, kemudian tidak ragu-ragu, ya, ketika menyampaikan pendapat. Dari hasil diskusi kalian hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi pada hari ini? Yang bisa silakan ajukan. Apa kesimpulan dari hasil diskusi kita hari ini? Silakan. Tadi kita berdiskusi tentang apa, ya kan? Kesimpulannya apa? Yang bisa silakan angkat tangan. Gas-gas efek rumah kaca adalah ini. Tinggal begitu, dampaknya, penyebabnya ini, itu satu begitu. Satu. Itu dah. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kita pada pertemuan hari ini? Yang bisa silakan ajukan tangan dan sampaikan pendapat. Oke, silakan Gilbert terlebih dahulu. Menyimpulkan presentasi hari ini, dampak dari efek rumah kaca itu meningkatnya suhu permukaan bumi. Oke, jadi yang disampaikan Gilbert, kesimpulannya dampak dari efek rumah kaca meningkatnya suhu permukaan bumi. Oke, yang lain lagi? Siapa lagi? Selain dampaknya apa dari tadi yang kita diskusikan? Oke, kesimpulan hari ini selain dampaknya apa? Penyebab efek rumah kaca itu apa? Tadi kan sama. Kalau yang bilang kesimpulan satu angkat tangan, kesimpulan hari ini satu. Efek rumah kaca terjadi karena ini. Terus berdampaknya di Gilbert. Itu salah. Sudah. Ayo
Penyebab itu karena apa? Gas. Nah itu metana, karbon dioksida dengan nitrogen itu Berbanding. soalnya itu berdampak yang perubahan iklim, kenaikan laut. Jadi itu tadi kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dan untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang dampak dari pemanasan global dan solusi untuk mengatasi dampak dari pemanasan global. Silakan jangan lupa kumpulkan LKPD yang sudah disediakan oleh masing-masing kelompok tadi. Dan sampai jumpa untuk pertemuan minggu depan. Siap. Hormat. Terima kasih semuanya. Thank you.